warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyika Fakira Balkis. Saya akan menjelaskan materi tentang pabrik kelapa sawit dari mata kuliah pengelolaan perkebunan. Jadi yang pertama yaitu jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Dalam pengoperasiannya, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka digital di monitor timbangan. Selanjutnya yaitu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai afrom atau veron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju fruit fresh bunch elevator. Lantai afron atau veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Selanjutnya itu proses pemeriksaan kualitas. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima di PT Sofindo Mata Pau dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Selanjutnya yaitu membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan lebih atau sama dengan 7 kg. Buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan untuk material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Selanjutnya yaitu elevator fruit fresh bunch atau FFB. Elevator fruit fresh bunch berguna untuk mengangkat TBS dari lantai afron atau veron ke bajana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik ada 3 unit. 1 unit elevator fruit fresh bunch melayani pengisian 3 bejana rebusan atau sterilizer. Stasiun perebusan. Yang pertama yaitu sterilizer.
Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2 kg per cm persegi dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan yaitu satu, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. 2, untuk menurunkan kadar kandungan air dari dalam buah. 3, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Mengumpulkan zat putih telur dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Selanjutnya, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Dan untuk suplai bagi ketersediaan buah rebus. CFB atau Cooking Fruit Bunch atau ketersediaan buah terebus yang menjadi kapasitas stasiun rebusan yang dapat mempengaruhi kapasitas stasiun berikutnya. Tujuan perebusan 3 puncak adalah tahap 1 untuk pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap 2 untuk pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap ketiga untuk pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan, brondolan bagian dalam diperluas panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit. Tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam sterilisasi triple peak. Yang pertama yaitu keran inlet steam dibuka. Kondensat ditutup sampai tekanan 2 kg atau 2 kg per cm persegi. Keran inlet steam ditutup dan keran kondensat hingga tekanan mencapai 0 kg per cm persegi. Selanjutnya, keran inlet steam dibuka hingga tekanan 2 kg per cm persegi dan keran kondensat ditutup. Selanjutnya, keran inlet steam ditutup dan keran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg per cm persegi. Keran inlet steam dibuka hingga mencapai tekanan 2 kg per cm persegi, kondensat ditutup. Tekanan 2 kg per cm persegi dipertahankan selama 45 menit dan keran inlet steam tutup, keran kondensat dibuka. Selanjutnya yaitu bunch conveyor. Bunch conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS atau bejana rebusan menuju proses pemipilan. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya tidak mengganggu proses. Selanjutnya yaitu stasiun penebahan. Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu.
Kemudian janjangan tersebut jatuh karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebah stripper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under thresher. Brondolan akan menuju ke fluid elevator untuk diolah. Dalam pengoperasiannya alat penebah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sewaktu diputar, tanden buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna yaitu pertama, pengatur kecepatan dari umpan TBR, kemiringan sudut pengarah dan spike, kebersihan kisi-kisi. Selanjutnya yaitu efektivitas tracer dapat dilihat dari USF atau unstripped fruit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spiklet tetapi tidak mau keluar dari tandan atau maksimal 0,3%, dan oil losses pada janjangan kosong maksimal 3%. Selanjutnya yaitu conveyor under stripper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom cross conveyor. Selanjutnya yaitu bottom cross conveyor. Conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under stripper untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fluid elevator. Selanjutnya yaitu empty bunch conveyor. Tanden kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum thresher dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tanden kosong akan dibawa ke empty bunch hopper. Selanjutnya yaitu empty bunch hopper. Empty bunch hopper tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tanden kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Selanjutnya yaitu stasiun press. Yang pertama yaitu fruitless elevator. Brondolan rebus yang telah dibawa dari button cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan buket-buket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempasan. Jumlah parang yang pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar, jadi total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat persilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume buah dalam digester. Yang kedua, temperatur atau steam. Yang ketiga, kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, dan mempermudah proses di press.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester antara lain yang pertama, kondisi pisau pengaduk digester. Jika pendek dan tipis, segera diganti. Digester minimal berisi 3/4 ATW, 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan alat atau menggunakan steam jacket. Kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm, kondisi plat siku penahan pada dinding digester, dan waktu pengadukan 15-20 menit. Selanjutnya, pengadukan yang baik dilaksanakan pada kondisi digester selalu dalam keadaan penuh dan suhu 90-95 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengempaan. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mesocarp dengan cara dipres. Dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolik kon dengan besar tekanan 40-50 ampere oleh tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang Scheicher. Minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air dilusi dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Ditambahkan dengan komposisi minyak banding air banding NOS sama dengan 40/40/20. Penambahan air dilusi biasanya 15% sampai 20% TBS. Tekanan pada press harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas press. Apabila tekanan pada press berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Kalau tekanan pada press tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi, sedangkan ampas-ampas press diteruskan ke cake breaker conveyor. Operasional screw press menyesuaikan digester. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ampas kempah atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 40-50 ampere. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun kempah atau press adalah oil losses pada fiber maksimal 4% dan oil losses pada biji 0,5%. Selanjutnya yaitu oil gutter. Oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sand trap tank. Selanjutnya yaitu stasiun klarifikasi. Yang pertama yaitu sand trap tank. Sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibro separator. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sand trap tank adalah temperatur, suhu air pengencer, dan pembuangan air secara rutin. Selanjutnya yaitu vibrating amco. Vibrating amco berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating amco ada 3 yaitu single deck, double deck, dan triple deck.
Saat ini PT Sofindo Matapao menggunakan vibrating Amco jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating Amco akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrating Amco dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibro separator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Selanjutnya yaitu crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas steam coil dan steam injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya yaitu continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki, dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan pada suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke decanted. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yaitu air dilusi, kecepatan stirrer, steam yang masuk, drain atau blowdown, dan temperatur. Selanjutnya yaitu oil tank. Minyak continuous tank mengalir ke oil tank. Selanjutnya yaitu oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower, selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air. Blower karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Selanjutnya itu oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak
untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun. Selanjutnya itu stock tank atau tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Kondisi steam coil kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO dan temperatur harus 40-60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu daily tank atau tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tank. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. Selanjutnya yaitu pengolahan sludge. Yang pertama yaitu sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara sebelum diolah ke decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank yaitu sludge dan NOS. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan decanter. Lalu akan dilakukan blow down apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Selanjutnya yaitu balance tank. Balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah menjadi decanter. Balance tank juga berfungsi untuk penyeimbang laju aliran fluida sludge yang masuk menjadi umpan decanter agar konstan dan kontinu. Karena bila terjadi masalah pada fluida sludge, umpan decanter otomatis akan mempengaruhi kapasitas yang tercapai. Selanjutnya yaitu decanter. Sludge phase yaitu campuran cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak, fraksi cair, dan fraksi padat. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 RPM dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi umpan yang diolah karena ratio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua yaitu fungsi alat decanter tersebut dan perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Selanjutnya yaitu solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi sebagai pemindah solid hasil pemisah dari decanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan. Sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk atau trailer. Water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampung water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decanter akan diolah kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Selanjutnya yaitu sludge separator atau high speed. Water phase akan diumpankan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4.200 RPM, di mana minyak, air, dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada draft
buang sludge separator. Pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flap karena pada side glass air membentuk 15 derajat. Proses pemisahan sludge ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui pairing disc. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan NOS akan dipompakan ke decanted tank. Selanjutnya yaitu monotank. Minyak hasil pemisahan decanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Selanjutnya yaitu decanted tank. Decanted tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondenstan rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Decanted tank yang juga menampung blount dari continuous tank, sludge tank, dan water phase tank dan lumpur dari sludge tank untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank. Sementara sisanya dialirkan ke vat pit. Selanjutnya yaitu vat pit. Vat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanted tank dan aliran dari parit stasiun kualifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanted tank. Selanjutnya itu stasiun pengolahan biji. Yang pertama, cake breaker conveyor atau ampas gempa dari stasiun pres akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deperikerper. Cake break conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber ke deperikerper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar memudahkan di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber cyclone sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju deperikerper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat meredam lemparan dari ripple mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Selanjutnya itu separating column. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber cyclone dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber cyclone. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock. Lalu fiber akan dibawa ke conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke deperikerper. Selanjutnya itu deperikerper. Deperikerper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Selanjutnya wet nut elevator. Nut yang telah diproses di deperikerper akan jatuh di bawah menuju wet nut elevator dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Selanjutnya itu win nut conveyor. Win nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Selanjutnya itu nut silo. Nut silo dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan. Nut akan
cangkang dan inti berpisah yang dapat memaksimalkan kerja Ripple Mill dan Nutcracker. PT Sokvindo memiliki 2 nut silo yang berkapasitas masing-masing 30 ton. Selanjutnya yaitu Nut Dry Conveyor. Nut Dry Conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2 berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Selanjutnya yaitu Nut Dry Elevator. Nut Dry Elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum. Untuk selanjutnya diklarifikasi menurut besar dan kecilnya nut. Selanjutnya itu nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menuju ukuran yang berbeda sebagai umpan Ripple Mill dan Nutcracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang 2 untuk nut dengan diameter sedang, dan lubang ini untuk umpan Ripple Mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura, lubang ini untuk umpan Nutcracker. Selanjutnya itu Ripple Mill. Nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di Ripple Mill. Alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ke Ripple Mill akan digiling oleh rotor bar Ripple Mill dan ditahan dengan stator bar Ripple Mill yang memiliki permukaan yang kasar dan menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan adalah jarak atau clearance antara rotor dan stator, RPM, dan tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Selanjutnya yaitu Nutcracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding Nutcracker. Selanjutnya yaitu Crack Mixture Conveyor 1 dan 2. Crack Mixture Conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang atau crack mixture yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Selanjutnya itu LTDS. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah hisapan, kebocoran ducting, dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya itu clay butt. Clay butt adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay butt. Di clay butt terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah lempung atau tanah liat. Cairan tanah lempung atau tanah liat adalah media pemisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Selanjutnya yaitu kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer 80 derajat Celcius ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar inti maksimal 7%, kapasitas kernel dryer adalah 10 ton. Selanjutnya itu pneumatic blower. Kadar kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, PKS PT Sokvindo Matapau menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, karena perbedaan berat jenis cangkang pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower. Selanjutnya itu kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan menyebabkan kondisi dalam storage lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti.
Selanjutnya itu cell grading. Cell grading adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai dengan ukuran diameter inti. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transfer yang membawa shell atau cangkang dari LTDS dan kleibat menuju conveyor bahan bakar boiler. Selanjutnya yaitu stasiun boiler. Boiler adalah bejana tekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap. Menurut tekanan kerjanya, boiler dikategorikan menjadi 5 kelas, yaitu low pressure, yaitu 2-16 kg per cm persegi, medium pressure, 17-30 kg per cm persegi, high pressure, 31-140 kg per cm persegi, super high pressure, 140-225 kg per cm persegi, dan super critical pressure up to 226 kg per cm persegi. Menurut penggunaan pipanya, boiler dibagi atas 3 kelas, yaitu yang pertama fire tube boiler atau kettle pipa api, combi boiler atau kettle pipa api dan pipa air, dan water tube boiler atau kettle pipa air. PT Sokvindo Matapau menggunakan boiler low pressure dengan tekanan kerja maksimal 7 kg per cm persegi dan menggunakan pipa api atau lorong api. Boiler ini digunakan sebagai penghasil uap untuk keperluan pengolahan dengan mengkonversi energi kimia pada bahan bakar menjadi energi panas dengan proses pembakaran di ruang bakar. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran selanjutnya ditransfer secara konveksi, konduksi, dan radiasi ke lorong api pada boiler. Hasil pemanasan tersebut nantinya diharapkan air akan berubah fasa menjadi uap. Sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sokvindo Matapau berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Air dari sumur ini juga digunakan untuk keperluan domestik, diantaranya untuk suplai air ke rumah karyawan dan pegawai. Sumur bor ini pada musim-musim tertentu debit airnya dapat berkurang drastis yang dapat menyebabkan ketekoran pada water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi. Selanjutnya yaitu water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki water tower. Selain itu, water tower berfungsi sebagai balance tank untuk menjaga kestabilan dalam kontinuitas air untuk proses pengolahan dan sebagai cadangan air untuk domestik. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama yaitu PKS dengan kapasitas dan boiler pipa api tidak menggunakan water treatment sebagai stasiun pengolahan air, sehingga air umpan boiler hanya dipanaskan sampai temperatur 80 derajat Celcius. Dalam pencapaian standar mutu FFA 2,30%, moisture 0,5%, dan impurities 0,05%, PKS PT Sokvindo Matapau melakukan sirkulasi pada oil tank dan tidak menggunakan oil purifier dan vacuum dryer pada stasiun pemurnian minyak. Untuk menekan loss CPO pada limbah air, PKS ini mengolah sludge dengan menggunakan decanter. Water paste dari decanter dikutip lagi minyaknya dengan menggunakan
sludge separator. Selanjutnya, pada stasiun pengolahan biji, inti dan cangkang dipisah dengan menggunakan clay bath dengan menggunakan air dan tanah yang akan memisahkan cangkang dan inti karena perbedaan berat jenis. Kemudian dalam pencapaian kapasitas oleh pabrik dan rendemen telah dianggarkan perlu diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, baik buruknya bahan baku, kondisi alat mesin yang terpasang, serta loyalitas dan kerjasama yang baik sumber daya manusia terhadap pekerjaannya, dan PKS dan sumber energi dari PKS PT Sofindo Matapau adalah PLN, dan untuk menghasilkan satu red steam atau uap basah bagi proses pengolahan PKS PT Sofindo Matapau menggunakan 4 unit boiler tadi yang sudah dijelaskan yang berkapasitas 7 ton uap per jam dengan bahan bakar serat dan cangkang untuk ampas proses pengolahan. Jadi itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.